Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Danis Putra Devananda dengan nomor NPM 2406354202. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas pendahuluan modul 7 yang sudah saya buat. Di sini yang pertama ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan redundancy. Di sini redundancy merupakan cara untuk menyediakan suatu komponen, connection, atau jalur backup buat bagian-bagian yang bersifat penting dalam suatu jaringan. Redundancy mempunyai tujuan untuk memastikan agar high availability serta adanya fault tolerance. Misal, ada satu komponen yang gagal, komponen atau jalur cadangan lain bakal langsung ambil alih. Jadi, redundancy itu bakal mastiin biar jaringan itu bisa tetap beroperasi tapi dengan minimal interference atau juga zero downtime. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol dan jelaskan jenis-jenis port rules dalam STP. Jadi yang pertama, spanning tree protocol biasanya disingkat sebagai STP, itu merupakan protokol jaringan berbasis layer 2 yang berfungsi untuk mencegah adanya looping pada jaringan yang memiliki jalur yang redundant. Spanning tree protocol itu berfungsi untuk memastikan agar hanya ada satu logical path antar connection dan juga akan memblokir path yang bersifat redundant dan berpotensi akan menyebabkan suatu loop. Secara fisik, redundant path tersebut masih ada sebenarnya, tapi karena sudah diblokir, path tersebut tuh jadi nggak berfungsi biar menghindari looping, dan hanya akan diaktifkan lagi kalau misalnya logical path-nya itu rusak atau gagal. Sini port roles dari STP sendiri itu ada 3. Di sini saya melampirkan 3. Yang pertama, root port. Root port itu port pada switch yang bersifat non-root yang memiliki jalur terbaik karena biayanya yang kecil untuk menuju pusat jaringan. Root port sendiri itu berfungsi sebagai jalur utama semisal ingin kembali atau ingin mengirim data yang menuju ke pusat jaringan. Yang kedua, ada designated port. Merupakan port yang bertugas untuk mengirim data ke suatu segmen jaringan. Misalnya, satu segmen yang terhubung antar switch cuma boleh ada satu designated port. Port ini sendiri berfungsi buat melakukan traffic forwarding yang menjauh dari pusat jaringan menuju ke switch yang lain atau misalnya langsung ke end device. Yang terakhir di sini ada alternate port. Merupakan port yang memiliki tugas sebagai cadangan langsung ke pusat jaringan. Port ini sendiri berfungsi untuk menerima suatu bridge protocol data unit atau BPDU yang lebih berkualitas dari switch sebelah, tapi portnya tetap kalah saing sama yang ada di pusat jaringan. Yang ketiga ada sebutkan dan jelaskan STP rules. Yang pertama, rules itu rule yang pertama ada choose one root bridge, di mana setiap jaringan spanning tree protocol harus mempunyai at least satu root bridge. Switch dengan bridge ID terendah itu akan menjadi root bridge-nya. Cara nentuinnya itu ya bridge ID itu sama dengan bridge priority dikurangin MAC address. Kedua, choose one root port in every non-root switch, di mana setiap root bridge yang sudah terpilih sel, seluruh switch lain yang bersifat non-root harus mencari satu jalur yang terbaik untuk kembali ke root bridge. Port pada switch non-root dengan root path cost paling kecil akan menjadi root port tersebut. Yang ketiga, choose one designated port on every network segment, di mana setiap network segment hanya boleh punya satu port yang bertugas untuk mengirimkan data ke segmen itu. Pada suatu segmen, port yang ada di switch dengan root path cost paling kecil akan menjadi designated port tersebut. Rule 4 yang terakhir, block all other ports. Misal ada port yang tidak bersifat root port dan juga bukan merupakan designated port, port itu harus diblokir. Tujuannya agar jalur yang redundant itu tidak menyebabkan loop. Yang keempat, jelaskan fungsi dari BPDU Guard. Jadi BPDU Guard itu sendiri merupakan fitur keamanan dari Cisco yang dirancang untuk melindungi pusat jaringan dari end device yang bersifat mengancam atau juga membahayakan. Tujuan BPDU Guard sendiri itu untuk menghentikan attacker agar tidak mengganggu atau juga merusak konfigurasi spanning tree protokol kita. Ketika seorang attacker membawa switch sendiri, misalnya,
dan menyambungkan ke port yang seharusnya digunakan untuk end device. Dan ketika switch tersebut ingin mengirimkan pesan ke Bridge Protocol Data Unit atau BPDU, BPDU guard sendiri akan langsung mematikan port yang tersambung pada switch tidak dikenal itu. Yang kelima, jelaskan apa itu Ether Channel. Jelaskan skenario di mana Ether Channel tidak disarankan untuk digunakan dan sebaliknya, kapan Ether Channel sangat penting untuk diimplementasikan. Ether Channel sendiri itu biasanya disebut sebagai link aggregation, yang merupakan suatu teknologi jaringan yang bisa digunakan untuk beberapa Ethernet connection yang fisik untuk jadi satu connection tunggal saja. Tujuannya agar bisa meningkatkan bandwidth dan juga redundancy. Kapan sebaiknya Ether Channel itu digunakan? Ether Channel biasanya digunakan untuk ketika kita ingin membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Selain itu juga kita bisa menggunakan Ether Channel ketika kita membutuhkan redundancy yang lebih besar. Ketika kita harus melakukan pengurangan penggunaan biaya, kita juga bisa menggunakan Ether Channel. Kapan sebaiknya Ether Channel itu tidak digunakan? Ether Channel sebaiknya tidak digunakan ketika kasus kita ingin mengupgrade ke link yang lebih cepat. Selain itu juga kita ingin menghubungkan suatu connection ke end device. Keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan PAGP dan LACP. Sebutkan dan jelaskan mode-mode yang digunakan dalamnya serta jelaskan cara kerjanya. Oke, PAGP. PAGP dan LACP itu sendiri atau bisa disebut Port Aggregation Protocol dan Link Aggregation Control Protocol, itu merupakan dua protokol negosiasi. Biasanya digunakan ketika kita mau melakukan otomasi untuk membuat suatu Ether Channel. Keduanya tuh memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan agar switch pada kedua sisi bisa kompatibel untuk menggabungkan port mereka. Dengan penggunaan kedua protokol ini akan jauh lebih aman dibandingkan membuat Ether Channel tapi secara manual, karena bisa mencegah atau menghilangkan kemungkinan kesalahan konfigurasi yang berpotensi akan menyebabkan sebuah looping. Jenis mode yang digunakan PAGP dan LACP, yang pertama ada PAGP itu sendiri, ada desirable sama auto mode. Desirable mode itu, port dalam mode ini akan aktif mengirim PAGP packet untuk berhubungan dengan port seberang guna membentuk sebuah Ether Channel. Yang kedua, ada auto mode. Port dalam mode ini hanya akan menunggu PAGP packet request dari port seberang. Kemudian dari LACP, sebenarnya mode dalam LACP ini sebenarnya sama dan sebaliknya, karena hanya beda namanya saja. Untuk LACP itu sendiri ada active mode. Port dalam mode ini akan aktif mengirimkan sebuah LACP packet untuk berhubungan dengan port seberang guna membentuk Ether Channel. Yang kedua, passive mode. Port dalam mode ini hanya akan menunggu LACP packet request dari port seberang. Sebenarnya dari desirable mode ini sama dengan active mode, dan auto mode ini sama dengan passive mode. Yang terakhir, tuliskan skenario konfigurasi Ether Channel dengan menggunakan Link Aggregation Control Protocol dalam situasi di mana terdapat dua switch dengan beberapa jalur terhubung. Nah, misal di sini ada access switch sama distribution switch. Di sini kita ingin melakukan konfigurasi Ether Channel. Kita bisa melakukan hal tersebut dengan sintaks dalam Cisco IOS seperti ini. Ini untuk access switch kita dan untuk distribution switch kita. Sini. Mungkin cukup sekian dari video penjelasan singkat ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.